Ya, pagi ini saya akan kembali ngobrol dengan si manusia merdeka, Bang Said Didu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya tambah segar nih. Dan agak kelihatan cabi nih, kelihatannya banyak makan dan tidur ya selama di rumah ya. Banyak olahraga, Hah? hampir tiap hari jalan 9-10 kilo. Oh, jalan 9 sampai Jogging. 10. Oh, jogging. Luar biasa. Makan tapi Ya. tambah banyak dong. Makan terkendali lah. Makan. Tidur yang lumayan banyak ya. Yap. Ya, oke. Tapi kelihatannya Anda sudah ngomong berbusa-busa tentang pentingnya membatalkan pembangunan ibu kota baru. Tapi ibu kota baru, kata Luhut, kata Bappenas juga akan tetap jalan. Tapi kita kemarin mendengar Ibu Sri Mulyani menyatakan membuka akun, buka dompet lah kita bilang mudahnya, untuk menerima sumbangan dari masyarakat dan pengusaha. Ini bagaimana kita memahami ini, Bang Said? Saya pikir tidak mungkin Luhut dan Bappenas menyatakan itu kalau bukan melaksanakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi jangan kita lihat Luhutnya. Ya. Kita lihat bahwa ini pasti arahan Bapak Presiden. Dan saya pikir Bu Sri Mulyani sudah kelihatan betul galau dengan ngototnya untuk membangun ibu kota. Bu Sri Mulyani sudah menyatakan terus bahwa akan menjual aset, hanya akan bisa membangun ibu kota kalau mau menjual aset. Itu kan sudah berkali-kali dikatakan. Ditambahkan kemarin bahwa dia mau membentuk dompet sumbangan untuk mencari dana pencegahan corona. Ya. Berarti sebenarnya Bu Sri Mulyani sudah jujur menyatakan beban APBN sangat berat. Ya. Nah, saya cukup lama di dalam, memang ini berat sekali beban APBN karena begini, pengeluaran pasti membengkak karena adanya ada pengeluaran tidak terduga, yaitu corona. Yang kedua, penerimaan pasti dipastikan turun karena pertumbuhan ekonomi turun, ekonomi berhenti, kemudian pajak juga relaksasi. Jadi pengeluaran naik, penerimaan turun. Nah, terus butuh anggaran besar. Nah, sekarang dengan pernyataan Pak Luhut dengan Bappenas demikian, disinilah masyarakat bisa menilai sebenarnya kemana pemerintah berpihak dalam membangun negeri ini. Kemana berpihak? Artinya dari awal kita lihat bahwa masalah kemanusiaan dan masalah kesejahteraan masyarakat umum ini selalu diprioritaskan di bawah. Yang selalu diprioritaskan di atas adalah legacy. Ini adalah sudah terbawa legacy untuk menghasilkan sesuatu yang sebenarnya mengorbankan kepentingan masyarakat. Itu pilihan pemimpin. Pemimpin boleh saja memilih, tapi biarkan publik menilai. Nah, awalnya saya masih menduga bahwa kelihatannya legacy yang mau dibangun ini adalah untuk pembangunan untuk jangka panjang dan tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Sekarang dengan terjadinya corona ini, yang dikorbankan bukan lagi kesejahteraan, tapi keselamatan masyarakat. Keselamatan hidup masyarakat ingin dikorbankan demi legacy yang belum tentu berguna bagi masyarakat. Itu saya pikir, jadi kesimpulan saya menyatakan bahwa publik sudah memahami bahwa legacy jauh lebih penting daripada menyelamatkan nyawa manusia. Karena Bu Sri Mulyani sudah kewalahan dana untuk menangani kasus corona, sementara Luhut masih ngotot untuk tidak mengganggu dana yang ada untuk pembangunan ibu kota baru. Jadi, nah sebenarnya kalau seorang pemimpin, maka seorang pemimpin itu akan mengalihkan semua anggaran-anggaran yang legacy pemimpin. Anggaran legacy itu adalah anggaran cita-cita seorang pemimpin untuk legasi dia pribadi ke depan, ya, demi menyelamatkan nyawa rakyat. Kelihatannya beliau lebih memilih legasi daripada menyelamatkan nyawa rakyat. Kira-kira kesimpulannya begitu demikian. Oke, tapi kan dengan
perbedaan statement dari Sri Mulyani, kemudian Luhut, apalagi ditambah kemudian bocoran perbincangan Pak Prabowo dengan ajudannya, yang bahwa sebenarnya yang paling tepat adalah lockdown. Ini kan menunjukkan sebenarnya manajemen di kabinet ini udah acak-adut. Saya pikir tidak acak. Saya membacanya sebalik. Bahwa sudah memulai muncul akal sehat di kabinet. Oh, gitu ya. Ya, oke. Sudah mulai muncul akal sehat di kabinet, sehingga ada yang sudah menyuarakan kebenaran. Ada yang sudah menyuarakan kebenaran, tidak yes man lagi semua, gitu kan. Nah, kita kan sudah dapat bocoran juga bahwa keputusan pemindahan ibu kota itu kan di sidang kabinet kan sebenarnya diputuskan tidak pindah. Oke. Bocorannya demikian. Tapi Bapak Presiden pidato di DPR menyatakan pindah, kan begitu. Jadi saya melihat ini pertentangan di dalam kabinet, bukan pertentangan, mulai muncul suara-suara yang akal sehatnya menonjol daripada sekedar yes man saja. Oke, bukan persoalan kapal mau tenggelam kemudian para penumpang dan tikus-tikus di kapal mulai berlompatan, bukan soal itu ya? Mungkin juga kabinet tidak berpikir, belum tentu masih hidup besok dengan corona. Kenapa mesti bikin dosa jangka panjang? Iya. Oke, jadi bagaimana kita mesti memahami atau lebih tepatnya menyikapi situasi semacam ini? Saya pikir ini sekarang rakyat betul-betul diuji kesabarannya, diuji, pemimpin juga sedang diuji bagaimana mengambil kebijakan. Kita masyarakat sekarang yang paling utama itu apakah dia masih bisa hidup dengan baik. Mereka saya pikir menunggu betul kebijakan publik seperti apa. Tapi kalau Luhut kan kita sudah tahu lah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Itu yang saya pernah lihat. Memang karakternya demikian, hanya uang dan uang. Sehingga saya pertanyakan, ya saya berdoa mudah-mudahan terbenci kembali Sabta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau, sehingga berpikir untuk rakyat, bangsa, dan negara. Bukan uang dan uang. Oke, sekarang begini, Bang Saidi, itu kan Anda lama di pemerintahan ya. Dalam situasi seperti sekarang ini sebenarnya, meskipun ada kemauan kuat untuk bangun ibu kota baru, apakah pemerintah masih punya kemampuan dari sisi APBN? Saya mengatakan sekarang asumsi APBN ini kan pertumbuhan 5,2%, kemudian kurs 14.400 asumsi makro ya, harga minyak $63 per barel, kemudian gas juga demikian, batu bara, semua ini turun, sumber penerimaan turun hampir 50%, hampir 50% turunnya. Jadi kalau 50% turun berarti akan terjadi kalau dia pengeluaran saya yakin akan naik sangat besar. Nah, kemarin dan kan APBN dirancang sekitar 2.500 triliun. Oke, 2.500 triliun dengan defisit yang hampir sudah mendekati maksimum. Jadi defisit maksudnya akan merencanakan utang. Sehingga sekarang mau direncanakan dilakukan perpu itu untuk menaikkan batasan utang dari 3% dari 5%. Karena batasan utang 3% itu ada di Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 bahwa maksimum 3%. Ini mau dibikin perpu untuk menaikkan menjadi 5% dari PDB. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannya tidak dipotong. Dan saya pikir Pimpro ibu kota, pemindahan ibu kota Luhut Panjaitan, itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong. Sehingga dengan terpaksa Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang. Artinya kalau kita menyatakan bahwa karena keterbatasan APBN, maka
rakyat Indonesia harus menanggung tambahan utang jangka panjang demi membangun ibu kota baru yang belum tentu ada manfaatnya dan mengabaikan untuk penyelamatan nyawa manusia untuk pemberantasan corona. Kita lihat tiap hari yang benar-benar serius mengenai corona dengan detail sekali adalah Anies Baswedan, tentunya memakai APBD. APBD-nya dia tidak pernah bicara. Dan saya yakin mengalihkan anggarannya untuk menyelamatkan nyawa manusia warga Jakarta, belum tentu orang Jakarta, tapi pendatang ke Jakarta. Nah, itulah pemimpin. Jadi maksud saya masih berharap Pak Jokowi duduk dan menyatakan bahwa demi bangsa, nyawa rakyatku, bangsaku, negaraku, aku tidak mau nambah utang lagi membebani rakyat masa depan, maka aku potong anggaran yang legasi saya seperti pemindahan ibu kota baru, pembangunan infrastruktur jangka panjang untuk dialihkan menjadi dana penanganan penyelesaian corona. Itu saya masih menunggu, saya masih berharap seperti itu. Tapi ya kita lihat nanti. Coba, mungkin Bang Said Didu bisa membantu publik untuk memahami dalam bahasa yang lebih mudah, gitu ya. Sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang itu, APBN kita itu seperti apa? Selain bahwa ada upaya untuk minta bantuan, upaya menaikkan rasionya sampai 5% dari 3% dan sebagainya. Oke. APBN kita kan begini, ada penerimaan, ada pemasukan. Oke. Kemudian 30% penggunaan itu menurut Undang-Undang Dasar adalah untuk pendidikan. Ya, 20% untuk pendidikan. Kemudian hampir 30% adalah transfer ke daerah, kemudian gaji dan upah juga sekian, kemudian utang sekarang, pembayaran utang sekitar 700 triliun. Untuk pembayaran utang saja 700 triliun. Itu jadi yang kursnya naik ya, atau sebelum kurs naik? Setelah kurs naik. Dulu 640 triliun, perkiraan saya sekarang 700 triliun. Jadi penerimaan pajak itu hanya sekitar mungkin 1.500 triliun dan tidak pernah tercapai. Berarti kalau pajak 1.500 triliun, sudah 700 triliun untuk bayar utang. Gaji dan lain-lain itu sekitar 800 triliun. Jadi gaji dan dan utang saja sudah 1.500 triliun. Sudah habis pajak digunakan untuk membayar dua sekaligus. Nah, bagaimana dengan transfer ke daerah, bagaimana dengan pendidikan yang 20%? Nah, sekarang boleh tanya Pemda-Pemda sekarang, saya yakin betul bahwa dia belum menerima transfer dari pusat. Jadi daerah juga lagi susah sekali. Cuma Pemda itu takut bicara. Saya dengar itu DKI udah diutang itu dana alokasi. DKI itu 7 tahun lalu kan? Ya. Tahun ini belum loh. Tahun lalu udah utang kan? Banyak daerah tahun lalu seingat saya 6-7 triliun kan? Utang pemerintah pusat ke DKI gitu kan. Jadi apakah sebagai gambaran saja, apakah kita rela beban utang sudah 100% dari naik sejak 5 tahun terakhir, kemudian tadi beban pembayaran bunga saja sudah 13%, apakah rakyat rela menambah utang lagi, menaikkan tambahan utang lagi dari tadi 3% menjadi 5% demi legasi dan ambisi pribadi memindahkan ibu kota? Saya pikir akal sehat rakyat yang bicara, akal sehat aja. Saya tidak menyatakan pro kontra, tapi ya silahkan rakyat melihat apakah Anda seperti ini. Nah, dengan pembayaran utang seperti itu, maka dana-dana kesejahteraan akan berkurang. Saya kasih contoh saja. Kenapa sih sekarang? Karena pasti dana kurang, sehingga tidak segera menurunkan harga BBM, tidak segera menurunkan listrik, ya kan? Padahal itu kan kebutuhan dasar betul-betul. Tidak segera memberikan bantuan langsung tunai itu langsung diedarkan ini. Tidak segera menyiapkan raskin yang besar. Karena saya yakin betul bahwa ini dana APBN sudah sangat seret. Inilah dampak daripada karena kita terlalu banyak utang sehingga ruang untuk mengambil dana untuk kesejahteraan rakyat pada saat krisis seperti ini tidak ada.
Apakah ke depan kita akan begini terus? Inilah menurut saya kita agak lihat kemarin bagaimana Turki itu mengirimkan apa namanya logistik satu demi satu ke rumah orang yang di lockdown. Nggak usah lah Turki, Filipina juga kan. Filipina juga ya. Ya. Filipina yang PDB-nya di bawah kita, pendapatan kita, tapi menunjukkan bahwa walaupun Guterres itu keras sekali menghadapi ini, tapi dia jiwa kemanusiaannya lebih tinggi daripada kita. Ya, oke. Nah, ini kan kalau begitu kita bisa pahami dalam situasi seperti sekarang, apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani minta sumbangan itu lebih pada sinyal politik daripada dia berharap sangat serius mendapat sumbangan dari rakyat ya? Saya pikir itu sinyal politik. Saya melihat Bu Sri Mulyani sudah mulai mudah-mudahan kembali seperti ke Sri Mulyani yang saya kenal selama ini. Jalan dengan akal sehatnya. Saya malah punya ide baru ke Bu Sri Mulyani. Bagaimana kalau anggaran-anggaran sebagai anggaran gaji staf sus milenial, gaji BPIP, itu langsung saja dialihkan menjadi dana penyelesaian corona untuk menggaji mereka, itu yang dibikin rekening minta sumbangan ke masyarakat. Siapa tahu masyarakat menyumbang untuk menggaji milenial, staf milenial, menggaji BPIP. Jadi kita tes rakyat, kan sama aja uangnya kan. Kita tes rakyat, apakah memang rakyat menerima mungkin juga staf-staf lain, sehingga yang dibuka rekeningnya itu bukan rekening untuk menyumbang corona, tapi menyumbang untuk menggaji BPIP, menggaji staf milenial, dan anggaran itu langsung dialihkan saja ke dana corona. Saya malah baca itu ide-ide. Ya, saya baca di komentar-komentar di media, di medsos itu mereka malah minta enak aja minta sumbangan, kita sudah susah. Mengapa tidak dimulai dari presiden, para menteri dan para pejabat tinggi lainnya untuk memulai memotong gaji mereka atau bahkan mendonasikan gaji mereka? Di sebuah desa di Jawa Tengah ada seorang kepala desa yang dengan langsung bilang bahwa saya sumbangkan gajinya. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah ingin menunjukkan kita menderita bersama. Ya, saya pikir ya disitulah kelihatan bahwa disitulah diuji rasa kemanusiaan kita semua, termasuk para pemimpin kita. Jadi ya di berbagai negara lain sudah melakukan dan lain-lain, tapi ya saya menyatakan, kalau saya menyatakan bisa menyimpulkan bahwa saya berpendapat bahwa pemimpin kita memang rasa kemanusiaannya lebih rendah daripada ingin mewujudkan legasinya dia. Itu kesimpulan saya. Kenapa? Berbagai bukti saya nyatakan mereka ramai-ramai bercanda menghadapi krisis corona dengan kata-kata minum jamu, minum susu kuda liar, sehat sendiri, tidak masuk ke Indonesia karena izin rumit. Ini menurut saya menunjukkan mereka kompak. Kompak, tidak terlalu sensitif terhadap nyawa rakyat. Itu boleh orang marah ke saya, tapi itu saya menilai demikiannya. Nah, sampai sekarang hal seperti itu juga semakin terbukti. Tetap ngotot membangun ibu kota, sementara Bu Sri Mulyani sudah meminta-minta untuk membantu rakyat, untuk membantu menyumbang, bukan lagi kewajiban, menyumbang untuk dana corona. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa rasa kemanusiaannya tinggi, saya bisa menyatakan mungkin Anda salah. Mungkin Anda tidak berakal sehat, karena faktanya rasa kemanusiaan pemimpin kita memang rendah sekali. Oke, jadi kalkulasi Anda, saya tidak ingin prediksi ya, karena ini kalau kalkulasi kan base-nya on data ya. Kalkulasi Anda, kalau hal semacam ini terus terjadi, artinya pemerintah dalam hal ini Luhut ngotot tetap bangun ibu kota baru, sementara juga anggaran kita habis dikuras untuk menangani corona, apa yang akan terjadi? Skenario-nya seperti apa? Saya bilang begini, presiden kita paham biasanya apa pendapat publik. Kalau pendapat publik A biasanya B. Bagaimana kalau kita balik, kita dukung aja untuk pindah ibu kota supaya dibatalkan.
Jadi karena berbagai fakta seperti itu, kita dorong lockdown dia nggak mau, kita dorong ini dia mau. Jadi ibaratnya kalau kita dorong A maka dia pasti ke B, maka bagaimana? Marhersu kalau kita semua menyatakan ayo kita dukung pindah ibu kota, siapa tahu beliau membatalkan pindah. Oke, balik yang pertanyaan tadi. Ya, kembali pertanyaan saya tadi soal kalkulasi. Kalau ini terus terjadi semacam seperti ini, dari mana, dari sisi anggaran pemerintah apa yang akan terjadi? Kalau saya Menteri Keuangan memang sangat sulit, dan saya pikir itulah saya takutnya kembali ke kamus lama adalah meminta IMF dan Bank Dunia. Oke, tapi kan meminta IMF dan Bank Dunia karena hanya sumber itu yang memungkinkan. Saya katakan begini, harga minyak itu turun $63 ke $22. Harga batu bara ke $60 ke sekitar $20. Itu turun semua hampir 50%. Harga CPO turun, semua sumber pendapatan turun, sangat drastis. Pajak pasti turun drastis gitu. Pajak karena konsumsi juga turun. Jadi tidak ada pemasukan, sementara tidak ada sama sekali yang ingin mengeluarkan uang, memotong proyek-proyeknya. Saya ingin mendengarkan Kementerian PU, setiaplah sekarang jalan yang kami batalkan adalah ini, infrastruktur ini, kereta api cepat kami batalkan, ini pembangunan LRT kami batalkan, ini dibatalkan, pembangunan ibu kota dibatalkan, sekian jumlahnya. Nah, baru rakyat diminta sumbangan. Yang menarik adalah tidak ada sama sekali tentang itu. Ya. Kalau saya ulangi lagi, bagaimana Pak Habibie? Saya berharap pemimpin mendengar bagaimana Pak Habibie mematikan produksi N250 yang dia rancang puluhan tahun demi mengubur egonya agar demi menyelamatkan bangsa dan negara. Saya berharap pemimpin harus ada. Jadi saya sekali lagi menyatakan, wahai pemimpin, Anda memimpin rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk membangun legasi pribadi Anda. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Kita akan ngobrol lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.